firman tentang orang-orang yang tidak mampu. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Suatu hari seorang pemuda mencari sarapan di pagi hari, ia pergi menuju tempat jualan nasi kuning kesukaannya. Ia tidak langsung pergi ke gerobak makanan untuk membeli nasi kuning sarapannya, namun ia mampir ke tempat olahraga untuk bertemu dengan teman-temannya. Setelah mengobrol, ia kembali pulang dan membeli nasi kuning langganannya. Sesampai di sana ia terkejut, karena sang ibu penjual nasi kuning di gerobak kecil itu, tengah terisak-isak menangis sambil memandang jauh ke jalan. Sang pemuda dengan heran bertanya, "Mengapa ibu menangis?" Jawab ibu itu, "Tadi ada yang menipu dengan membeli nasi kuning beberapa bungkus, lalu ia memberikan uang 100.000 rupiah dan meminta lagi beberapa bungkus. Setelah ia pergi ibu baru sadar bahwa kalau uangnya ternyata palsu." Pemuda itu kemudian mengeluarkan dompetnya, dan berkata, "Bu, ini uang 100.000 buat ibu." Sangat senang hati ibu sebab dengan 100.000 itu mengembalikan modalnya sehingga ia dapat kembali berjualan nasi kuning di esok hari. Melalui bacaan hari ini, Tuhan memperingati umat Israel supaya tidak mengambil keuntungan dari kaum minoritas yakni orang asing, janda dan anak yatim. Mereka harus ditolong dan dikasihi sebab mereka juga butuh hidup. Tuhan sangat memperhatikan kesulitan mereka yang lemah dan berkekurangan. Terdorong oleh belas kasihan terhadap mereka, Tuhan mengingatkan untuk tidak memperlakukan mereka seperti orang asing. Sebab mereka juga memiliki hak atas hidup. Sebagai keluarga Tuhan, kita mesti mewujudkan hidup berbela rasa dengan sesama, teristimewa mereka yang susah dan lemah supaya ada keseimbangan. Semuanya itu demi kehidupan bersama, di bumi tempat kita berpijak untuk menikmati berkat Tuhan.